Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk dapat melakukan aktivitas kita hari ini. Nah, terlebih Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yang menjadi perenungan bagi kita semua. Firman Tuhan tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 14, dikatakan demikian: berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Demikian firman Tuhan. Seseorang harus memikirkan konsekuensi dan resiko untuk mencapai suatu tujuan atau suatu yang dia tetapkan agar kiranya terrealisasi dalam hidupnya. Contohnya, ketika seseorang memiliki visi dan misi target pencapaian dalam hidup, tentu dia juga harus memikirkan resiko-resiko, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi untuk mensukseskan visi dan misinya. Nah, dalam kehidupan rohani orang percaya juga demikian. Ketika seseorang membuat satu kesimpulan dalam kehidupannya, dia mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, untuk menerima Kristus dalam hidupnya, maka seseorang itu pun harusnya tentu dia juga memikirkan risiko-risiko dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Nah, agar apa? Agar setiap konsekuensi, setiap dampak dari keputusan yang kita ambil itu, agar kiranya kita dapat menerimanya, agar kiranya kita tidak terkejut, dan agar kiranya visi dan misi kita dalam mengambil keputusan itu, agar kiranya menjadi sukacita bagi kehidupan kita. Mengikut Kristus berarti ada di sana juga memikul salib, turut serta merasakan penderitaan Kristus. Artinya penderitaan orang-orang percaya, penderitaan orang yang mengikut Kristus di sana akan dialami. Tetapi yang dikatakan adalah setiap konsekuensi itu ternyata adalah jalan untuk mencapai terwujudnya visi dan misi. Apa visi dan misinya? Yaitu tinggal bersama dengan Allah, tinggal dengan kemuliaannya. Tentu penderitaan-penderitaan itu menjadi sukacita bagi kita. Karena apa? Karena suatu jalan, suatu konsekuensi tadi yang memang harus kita lewati, itu kita alami. Nah, bagaimana mungkin bersukacita dalam penderitaan? Tentu dikatakan adalah penderitaan yang karena kita mengikut Kristus, bukan yang karena kita melakukan kejahatan. Berbeda Bapak Ibu, supaya kita jangan salah persepsi bahwa ya sudahlah, karena aku menderita ini, aku sabar-sabar saja. Ternyata kalau dipahami, di penderitaannya itu ternyata bukan karena dia mengerjakan sesuatu pekerjaan yang baik, atau katakanlah penjahat, atau katakanlah seorang yang berbuat yang tidak baik, maka orang itu akan menerima konsekuensinya. Dia akan menderita dan dia akan menerima hukuman dan dia akan menerima penghakiman pada akhirnya. Tentu bukan penderitaan yang demikian Bapak Ibu, tetapi penderitaan karena Kristus, karena kita hidup dalam Kristus, tetapi kita teraniaya karena iman kita, karena pengakuan kita, karena pemberitaan kita akan Kristus yang kita beritakan, sehingga kita terpenjara, sehingga kita teraniaya, sehingga kita dicela orang dan banyak lainnya. Tentu itulah yang dikatakan penderitaan yang adalah sukacita bagi orang percaya. Bukan penderitaan karena berbuat jahat menjadi sukacita bagi kita, tetapi penderitaan yang karena Kristus itu akan menjadi sukacita bagi kita. Karena apa? Karena roh Allah ada pada kita.
bersama-sama dengan kita. Roh Kudus mengerjakan pekerjaan yang baik. Roh Kudus menguatkan orang-orang yang teraniaya. Roh Kudus memulihkan kehidupan orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini mengajak kita agar kiranya tetap dalam hidup, tinggal dalam Kristus, agar kiranya apapun yang menjadi tantangan-tantangan pengikut Kristus itu menjadi sukacita bagi kita, karena itu adalah jalan untuk mensukseskan visi dan misi kita, agar kiranya kita bersama-sama dengan Bapa pada akhirnya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.